Pemirsa, apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 7 Juni. Belakangan ini, sebuah berita viral diperbincangkan seorang PMI yang penuh kasih merawat dan membawa pulang Indonesia anak majikan yang cacat selama 4 tahun. Tapi sejak ayah tersebut meninggal 2 tahun lalu, anggota keluarga lainnya di Taiwan tidak bersedia lagi membayar biaya perawatan juga menolak untuk dihubungi. Dalam cuplikan video terlihat seorang pria penyandang cacat yang dirawat oleh seorang PMI. Video ini menjadi polemik di Indonesia dewasa ini. Pasalnya Siti menjadi PMI dan merawat pria bermarga Huang yang menyandang cacat fisik dan mental selama 6 tahun. Pada 2019, ayah pria Huang mencapai kesepakatan dengan Siti untuk memberinya sejumlah uang dan Siti akan membawa pria Huang kembali ke Indonesia untuk diasuh. Namun ayah pria Huang meninggal 2 tahun lalu dan anggota keluarganya di Taiwan tidak mau lagi membayar biaya bahkan menolak untuk menghubunginya. Jaga Titi yang baik, saya udah semuanya udah saya omongkan ke kakaknya, berarti kan dia, saya kapan saya kirim, dia di IGD, dia pokoknya tindakan segala apa saya kirim ke sana, nggak ada, dilihat pun nggak ada, saya telepon di reject, nah saya kok komunikasi ini kok nggak bisa. Teto memverifikasi bahwa pria Huang memang berada di Indonesia. Sejak masuk ke Indonesia tahun 2019, ia tidak pernah keluar dan visanya sudah lama kedaluarsa. Teto telah menghubungi Ditjen Imigrasi untuk membahas masalah izin tinggal pria Huang yang melampaui batas. Setelah menghubungi keluarganya, ia akan dipulangkan ke Taiwan. 假设如果说这个部分其实是真的没有能力照顾我们这一个重度障碍者的话，那当然后续其实就是会由我们社会局这边，就是主动这边我们会来做相关的机构的一些协助的安置来做处理。 Siti menyampaikan ibu pria Huang sama sekali tidak mau merawatnya, bahkan ingin menelantarkannya. Ia terus merawat pria Huang karena tidak tega. Biro Kesejahteraan Sosial Kota New Taipei menyatakan jika keluarga pria Huang tidak bersedia merawatnya setelah kembali ke Taiwan, mereka akan melakukan intervensi dan memulai mekanisme perlindungan dan penampungan. Dahulu siswa asing Taiwan utamanya berasal dari Tiongkok, Hong Kong, dan Makau. Namun dewasa ini menurut statistik dari MOE, karena situasi politik dan adanya kebijakan ke arah selatan, Vietnam telah melampaui Tiongkok menjadi sumber siswa asing terbesar di Taiwan. Tahun lalu jumlah siswa Vietnam mencapai 16.141 orang, meningkat 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah siswa asal Vietnam. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak universitas di Taiwan telah merekrut siswa dari kawasan selatan, menarik minat banyak siswa asing, diantaranya siswa Vietnam paling banyak. Dan kebanyakan dari mereka memilih Universitas IPTEK. Dalam 3 tahun terakhir, 7 dari 10 kampus teratas yang mengalami pertumbuhan siswa asing adalah Universitas IPTEK. Ini semua adalah sekolah yang berspesialisasi dalam menumbuhkan bakat teknis tingkat menengah di industri manufaktur. 我们很多的产业链已经移到越南去了。那基本上这些越南学生，他同时来台湾学完之后，他不只可以留台，其实他也可以回到越南去。 Banyak universitas IPTEK memungkinkan siswa untuk mempelajari keterampilan praktis melalui kerjasama dengan sektor industri. Menurut statistik MOE, jumlah pelajar asing di Taiwan didominasi oleh pelajar Tiongkok sebelum 2018. Namun sejak 2019, jumlah pelajar Tiongkok menurun secara signifikan karena faktor politik dan struktur mahasiswa asing telah berubah setelah pemerintah mendorong perekrutan dari kawasan selatan. Jumlah siswa Vietnam telah berada di peringkat pertama selama 2 tahun berturut-turut. Tahun lalu jumlah siswa Vietnam mencapai 16.141 orang, meningkat sekitar 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu alasan utama pesatnya pertumbuhan siswa asing di Vietnam adalah karena banyak pengusaha Taiwan secara bertahap pindah ke Vietnam dan pelajar Vietnam dapat kembali ke kampung halaman mereka untuk langsung bekerja. Seorang pria Kaohsiung terdiagnosis kutil kelamin. Dokter menduga tertular dari permandian sauna atau toilet duduk di WC umum. Menurut riset luar negeri, virus kutil kelamin tidak hanya bisa muncul di toilet umum dan sauna, juga di tempat umum seperti eskalator, tombol lift, dan lain-lain. Proporsinya mencapai 90%. Seorang pria di Kaohsiung terkejut setelah ia pergi ke dokter untuk mengobati bintit namun malah didiagnosis terinfeksi kutil kelamin. Yang mengherankan adalah area infeksinya berbeda dari penderita umumnya, yakni di kedua matanya, tangan kaki, dan mulut. Pria ini juga tak habis pikir bagaimana ia bisa tertular kutil kelamin. Walau jalur penularannya tak dapat ditentukan, ia curiga apakah ini berkaitan dengan sering berkunjung ke sauna. 外在环境中，其实大约充满了最高
可以达到90%的菜花病毒，而且它在我们四周环境呢，它存活时间是30分钟。 Dokter menyampaikan seks adalah jalur utama infeksi kutil kelamin. Namun studi asing menemukan bahwa virus kutil kelamin juga terdeteksi di toilet duduk WC umum dan kamar mandi. Proporsi toilet duduk di WC umum yang terdeteksi virus mendekati 20%, sauna 10%, dan kalau lingkungan umum seperti eskalator dan tombol lift bahkan mendekati 90%. Walau virus kutil kelamin mungkin ada di lingkungan, dokter mengatakan bahwa tubuh manusia memiliki kekebalan untuk melawannya, kecuali kalau ada luka secara kebetulan yang bisa menyebabkan infeksi. Tidak perlu terlalu cemas, namun rajin cuci tangan dan desinfeksi tetap diperlukan. Perubahan iklim berdampak besar pada sektor pertanian dan perikanan. Akhir-akhir ini, pantai di Fangyen Changhua dipenuhi alga dalam jumlah besar. Sepenuhnya memenuhi ladang tiram, mengakibatkan hampir separuh tiram mati. Peternak tiram di Changhua sedih melihat kerangka tiram dipenuhi alga bagaikan permadani hijau yang menyebabkan bibit tiram mati dalam jumlah besar. Budidaya tiram telah beberapa generasi, belum pernah ada fenomena selama 100 tahun terakhir. Kemungkinan tahun ini tidak dapat dipanen. Hasil survei awal Departemen Pertanian Pemkab Changhua memastikan bahwa ini akibat iklim ekstrim. Diprediksi tingkat kematian tiram di sekitar pesisir pantai Fangyen akan mencapai sekitar 50%. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung lebih dari setahun saat Ukraina akan melakukan serangan balasan bendungan waduk besar di wilayah Kherson yang dikendalikan tentara Rusia di selatan, dibom oleh pihak tak dikenal pada tanggal 6 Juni, mengakibatkan 80 dusun tenggelam, hampir 40.000 penduduk dievakuasi darurat. Waduk yang dibom memiliki kapasitas penyimpanan air sebesar 18 juta meter kubik. Air bandang mengalir dari lubang. 80 dusun yang tenggelam diprediksi perlu 4-5 hari air baru bisa menyusut. Pemda mengevakuasi 40.000 warga. Setelah bendungan waduk mengalami pengeboman, 150 ton minyak mentah telah mengalir keluar dari mesin bendungan. Suara kecaman internasional telah bermunculan. Tapi pihak manakah yang merupakan pelaku pengeboman? Rusia dan Ukraina saling menuduh. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.